Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Lailatus Safindi, NPM 25852011A003425, mahasiswi program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi semester 2 dari Universitas PGRI Sumeneb. Pada video kali ini, saya akan menceritakan perjalanan perkembangan hidup saya mulai dari lahir hingga menjadi mahasiswa calon pendidik yang akan memberikan arahan yang positif bagi kita semua. Mari kita lihat tahap-tahap peristiwa atau pengalaman yang membentuk siapa saya dari lahir sampai saat ini. Fase yang pertama yaitu di fase masa bayi dan balita di umur 0 sampai 6 tahun, di mana pada fase itu saya berada di keluarga yang sederhana dan hidup tanpa sosok peran ayah. Karena ayah saya mengalami kesehatan gangguan jiwa sejak saya dalam kandungan sampai saat ini. Menurut cerita ibu, di umur 1 tahun saya sudah mulai belajar merangkak, berdiri, dan juga berjalan. Di umur 3 tahun saya sudah lancar berjalan dan juga belajar makan meskipun berantakan, dan lancar manggil mama, ayah, dan juga perkataan yang lain. Pada peristiwa ini saya termasuk dalam perkembangan psikososial Erik Erikson di tahap terus PSMIS terus di 0 sampai 1 tahun, di mana pada masa itu saya memperoleh rasa percaya karena ibu menjadi sosok utama yang sudah mengasihani dan juga merawat serta memenuhi kebutuhan saya sejak lahir. Pada tahap autonomi vs shame in the butt di umur 1 sampai 3 tahun saya sudah mulai belajar berjalan terus berbicara dengan didampingi oleh ibu yang dapat menimbulkan rasa mandiri dan percaya diri. Meskipun peran ayah kurang, akan tetapi kasih sayang dan dukungan oleh sosok ibu itu sangat membantu proses dalam perkembangan saya semasa balita. Fase yang kedua yaitu di fase masa kanak-kanak di umur 6 sampai 12 tahun, di mana pada fase itu saya berada di sekolah dasar. Bertepat pada pertama kali masuk sekolah, saya merasa minder karena saya merasa saya siswa yang paling jelek di antara yang lain. Di waktu itu saya memperkenalkan diri di depan kelas, akan tetapi saya diolok-olok dan ditertawakan oleh teman-teman lainnya. Dan ada peristiwa di mana saya ingin ikut bermain dengan yang lain, akan tetapi ada salah satu teman bilang saya tidak diperbolehkan main karena saya berada di keluarga yang tidak sempurna. Lain kata, bapak saya yang mempunyai penyakit seperti yang saya jabarkan di atas. Dan di saat itu mental saya terkena dan saya menjadi anak yang begitu pendiam dan tidak banyak bicara jika tidak perlu. Selang hari ada sosok guru yang menanyakan kenapa saya menjadi pendiam. Jadi saya menceritakan hal itu. Seorang guru itu memberikan nasihat kepada saya bahwasanya meskipun saya berada di keluarga yang kurang sempurna, saya harus bisa dengan sama dengan yang lain. Tetapi bukan hanya guru, ibu saya juga memberikan pesan kepada saya, jika saya dendam dengan orang lain maka tidak boleh dibalas dengan dendam juga, tapi dibalas dengan kesuksesan. Dari nasihat ibu dan guru saya itu memberikan motivasi yang sangat besar bagi saya, dan pada akhirnya saya duduk di kelas 3 SD, saya mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat, di mana waktu itu saya sudah mulai belajar sungguh-sungguh dan tekun di dunia pencaksilat, dan akhirnya saya mengikuti perlombaan sampai saya mendapatkan kejuaraan. Pada peristiwa ini saya termasuk dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson pada tahap inferiority vs industri, di mana yang awalnya saya merasa malu, tidak percaya diri, berkat motivasi dari ibu dan guru saya menjadi seseorang yang penuh dengan kepercayaan dan kemandirian. Fase yang ketiga yaitu di fase masa remaja di umur 12 sampai 18 tahun, di mana saya duduk di sekolah SMP dan saya sudah mulai tidak percaya diri kembali karena pada waktu itu ada COVID-19, jadi tidak bisa tatap muka dan tidak merasakan kepercayaan dirinya kembali.
Seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai mengasah skill yang waktu di SD dengan mengikuti lomba-lomba pencak silat. Dengan ketekunan dan kerja keras saya, akhirnya saya bisa mewakili nama sekolah serta provinsi dan mendapatkan juara terus-menerus. Bukan hanya itu, berkat belajar non-akademik dan akademik saya, waktu kelulusan SMP, saya dinobatkan menjadi siswa berprestasi di sekolah saya. Pada peristiwa ini termasuk pada teori perkembangan psikososial Erik Erikson di tahap identity vs role confusion, di mana remaja menyesuaikan identitas dirinya melalui prestasi, minat, serta kepercayaan dirinya. Pada masa SMA, saya merupakan siswa yang sangat aktif di kelas, sampai-sampai saya sering diolok-olok oleh teman saya. Tetapi olokan tersebut dibuat bahan motivasi agar saya lebih semangat kembali. Bukan hanya fokus di non-akademik, saya juga fokus di akademik. Dan pada akhirnya saya mendapatkan nilai rata-rata yang sangat tinggi dan dinobatkan lulus di SNBP pada Universitas Negeri Malang dan juga Universitas PGRI Sumeneb. Tapi pilihan yang terbaik buat saya yaitu ada di Universitas PGRI Sumeneb. Pada peristiwa ini sama dengan yang di SMP, yaitu masuk dalam tahap teori perkembangan psikososial Erik Erikson pada tahap identity vs role confusion, di mana menyesuaikan identitas diri melalui prestasi, minat, dan kepercayaan dirinya. Fase yang terakhir yaitu di fase masa dewasa awal di umur 18 sampai sekarang, di mana awal saya masuk kuliah saya sangat percaya bahwasanya pilihan saya itu sangat tepat dan saya akan membawa kesuksesan akhir nanti. Di dalam masuk kuliah saya sangat senang dan sangat semangat, serta dalam pertemanan saya sangat berkontribusi. Saya terus belajar dan terus mengasah kepribadian saya dan juga sering-sering belajar public speaking secara bagus untuk menampilkan sesuatu yang sangat saya impikan. Dan pernah saya mengikuti HMP PJKR angkatan 2025 dan alhamdulillah saya dinobatkan menjadi mahasiswi terbaik angkatan 2025 HMP PJKR. Pada peristiwa ini termasuk pada teori perkembangan psikososial Erik Erikson pada tahap intimation dan isolation, di mana saya dapat membangun kemandirian dan tanggung jawab yang sangat dewasa. Dari 4 fase itu, sejak dari bayi, TK, SD, yang awalnya saya pemalu, saya menjadi pemberani seperti saat ini. Itu semuanya berkat motivasi orang tua dan guru. Tanpa beliau, saya tidak akan seperti ini. Pesan dari saya, ejekan atau olok-olokan teman jangan dijadikan bahan untuk menyerah, akan tetapi jadikan bahan atau fondasi untuk menuju kesuksesan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.